Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Aan Sugianto Channel. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang live worksheet. Di bagian ini, bagian ketiga, kita akan membuat sendiri lembar kerja yang akan kita tugaskan pada peserta didik kita. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita jelaskan adalah bagaimana mengupload lembar kerja tersebut, kemudian menggunakan lembar kerja tersebut untuk memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda dan drop down. Jadi lembar kerja yang akan kita buat juga harus disesuaikan, bentuknya adalah pilihan ganda dan drop down. Oke, kita mulai saja pembahasan. Pertama yang harus kita siapkan adalah lembar kerjanya. Di sini saya sudah menyiapkan lembar kerja dalam bentuk Microsoft Word yang terdiri dari 2 atau 3 bagian di sini. Yang bagian pertama ini kita menggunakan pilihan ganda, kemudian bagian kedua dan ketiga nanti kita akan gunakan drop down. Oke, nah sekarang bagaimana mengupload ke live worksheet? Oke, yang pertama kita rubah dulu file Microsoft Word ini ke dalam bentuk PDF. Oke, kita simpan dulu menjadi ke bentuk PDF ya, karena di live worksheet itu bisa menyimpan atau bisa diupload hanya dalam bentuk PDF. Luar saja, kemudian save. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nanti kita akan memperoleh filenya dalam bentuk PDF. Oke, sambil menunggu kita buka live worksheet kita ya, kita buka live worksheet kita, liveworksheet.com. Kemudian kita login ke teacher access-nya seperti biasa, seperti kemarin yang kita lakukan. Kemudian di sini ada tulisan Make Interactive Worksheet. Nah, kita pilih di sini Make Interactive Worksheet. Ya, setelah itu kita pilih Get Started. Nah, di sini ada Get Started, klik Get Started. Nah, di sini ada pilihan untuk memilih file yang akan kita upload. Maka kita pilih di sini Choose File. Oke, Choose File. Kemudian kita cari file yang tadi kita simpan atau sudah kita buat. Tadi kita sudah membuat dalam bentuk PDF. Oke, lembar kerja. Ini lembar kerja evaluasi. Kita open. Nah, setelah open, kemudian kita upload. Oke. Nah, di sini ada ketentuan bahwa file yang kita upload dalam bentuk PDF, JPG atau PNG, dan ketentuannya maksimal ada 5 MB. Nah, kalau begitu sudah terpenuhi, kita upload ya. Kita upload ke live worksheet kita. Nah, di sini akan muncul live worksheet yang kita gunakan, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat option di sini? Berarti kan pilihan ganda, siswa harus memilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian ini kita akan bikin drop down. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita gunakan tombol select di sini ya. Pastikan ini bentuknya adalah tanda plus. Kemudian kita select di sini pilihan A-nya ya. Nah, oke. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian kita masukkan script ya. Kita akan masukkan script jawaban apa yang akan dipilih oleh siswa. Nanti akan muncul di sini apabila kita menuliskan script. Nah, scriptnya apa? Oke, kita bikin script di sini ya. Jadi di bagian ini, kalau ini adalah jawaban yang benar, maka kita ketik di sini adalah select. Oke, kita perbesar ya. Select pakai SELECT. Kemudian yes. Ya, kalau ini jawaban benar. Nah, kalau salah berarti kita pilih select no, gitu ya. Oke. Misalkan ini kita bikin lagi.
select no. Nah, seperti itu. Jadi untuk jawaban benar kita pilih select yes, dan kalau jawaban salah atau pengecohnya kita pilih select no. Nah, kita bisa mengcopy ya. Jadi ini jawaban ini yang no atau jawaban salahnya bisa kita copy. Caranya, arahkan kursor ke bagian kotak yang ada select no-nya. Kemudian pastikan kita lihat di situ kursornya sudah berubah. Perhatikan perubahannya menjadi kursor 4 penjuru angin ini. Berarti ini sudah bisa kita gunakan. Diklik satu kali, kemudian tekan tombol Ctrl C dan tombol Ctrl V di keyboard ya. Nah, hasil kopiannya nanti kita arahkan ke jawaban yang lain. Perhatikan bentuk kursornya adalah 4 penjuru mata angin. Nah, kemudian kita letakkan di option yang lain. Kita tekan Ctrl V lagi untuk memperoleh yang lain, kemudian kita arahkan ke jawaban yang lain. Nah, di sini maka kita sudah mendapatkan jawaban bahwa yang A adalah jawaban yang benar, sedangkan yang B, C, D adalah jawaban yang salah. Maka nanti kalau peserta didik memilih A, maka dia dianggap menjawab benar. Nah, lakukan langkah ini untuk nomor-nomor yang lain. Oke, kita sudah memasang semua script di multiple choice-nya atau jawabannya. Di sini nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah kita isi semua dengan script. Jadi nanti siswa tinggal memilih yang mana yang benar. Jadi diingat-ingat, untuk yang benar adalah select yes, sedangkan yang salah itu adalah select no. Oke, Bapak Ibu, mungkin demikian untuk yang multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kita memilih salah satu jawaban yang ada. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu membuat drop down. Untuk drop down, jadi kita memilih kotak ini ya. Di sini nanti misalkan pada bagian ini, kotak ini akan kita isi jenis muatan benda ya. Berarti di sini ada 3 kemungkinan, yaitu positif, negatif, atau netral. Nah, bagaimana caranya? Hampir sama dengan tadi yang pilihan ganda. Kita drag di sini ya, bikin kotak ya. Nah, di sini kemudian ketik choose, C-H-O-O-S-E, choose. Kemudian jawabannya, kalau positif berarti ketik positif gitu ya. Kemudian jawaban lain kita pisahkan dengan tanda garis miring gitu ya. Kemudian ketik negatif ya, kemudian garis miring netral. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan muncul positif, negatif, atau netral. Lalu jawaban yang benar yang mana? Nah, untuk menentukan jawaban yang benar, kita beri tanda bintang. Nah, di sini lihat, positifnya 1, 2, 3, 4, 5, negatifnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini benda netral. Kalau benda netral, maka di sini kita kasih tanda bintang di sini. Tanda bintang asterisk ya. Jadi nanti jawabannya adalah netral. Oke. Nah, untuk yang sebelah kanannya bagaimana? Nah, ini tinggal copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita pindah di sebelah kanannya. Ctrl V lagi, kita pindah di sini. Ctrl V lagi, kita pindah di sini. Ctrl V lagi, kita pindah di sini. Ya. Nah, sekarang kita tinggal menggantinya saja, posisi letak bintangnya saja yang kita ganti. Oke. Nah, sekarang kita akan buat kuncinya supaya sama dengan yang kita inginkan. Nah, kita sudah mengisi jawabannya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini perhatikan bagaimana nanti penampakannya. Nah, untuk melihat bagaimana preview atau penampakan dari lembar kerja yang kita berikan, kita bisa
klik preview di sini, klik preview ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti bentuknya adalah drop down seperti ini. Nah, jadi siswa tinggal memilih salah satu. Oke. Dan di sini ada sesuatu yang bisa kita atur ya. Caranya di sini di kotak drop down ini bisa diklik kanan. Nah, di sini kita bisa mengubah jenis hurufnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan hurufnya kita mau ganti ini, maka ini nanti jadi hurufnya adalah seperti ini, kalau wajib ya. Seperti ini huruf besarnya seberapa bisa kita atur di sini, gitu ya. Kemudian ada background dan sebagainya. Font colornya kalau misalkan tadi kita rubah tidak biru menjadi hitam misalkan, nah itu bisa ya. Jadi nanti kalau ini jadinya hitam, oke. Kalau kita pilih biru, maka ini hurufnya juga akan biru, oke. Nah seperti itu. Kalau sudah kita save change, maka akan muncul seperti ini. Ini tidak. Nah, supaya sama semua, caranya diklik kanan, ya, kemudian di sini dipilih huruf yang kita inginkan, kemudian apply to the whole worksheet, kemudian if save change, maka di sini di semua ini akan memiliki pengaturan yang sama. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, masih dengan drop down. Nah, untuk drop down lagi, untuk membuat drop down lagi, kita kembali lagi ke editor ya. Di mana ini, di icon yang ini, klik edit ya, maka kita akan kembali ke halaman editor di sini. Nah, di sini kita pilih choose, nah, di choose lagi. Jadi bikin kotak lagi di sini. Kita ingin mengisikan di sini itu nanti ada drop down lagi ya, bisa kita sesuaikan besar kecilnya. Di sini kita akan kasih drop down lagi. Nah, ini kita kasih scriptnya bisa kita copy dari sini, kan ya, copy, Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, sini tinggal di choose positif atau negatif di sini. Nah, oke. Sekarang ini bisa kita copy lagi, pastekan di sebelah kanannya, pastekan lagi di sebelah kanannya. Kita sesuaikan lebarnya ya, pastekan lagi di sebelah kanannya. Oke. Nah seperti ini. Maka kita tinggal memilih ini positif atau negatif. Oke. Kita lihat dulu. Kalau misalkan A nya bermuatan positif, jika B nya bermuatan positif, maka A nya bermuatan apa? Kita isi jawabannya terlebih dahulu. Sudah kita kasih kunci semua, jadi selesai dah kita dalam membuat live worksheet kita. Jadi bagian pertama ini adalah pilihan ganda, dan bagian kedua dan ketiga adalah drop down. Nah, bagaimana hasilnya nanti bisa kita lihat di preview ya. Preview nanti akan kelihatan seperti ini bentuk-bentuknya. Nah, drop down-nya adalah seperti ini. Nah, siswa bisa memilih salah satu jawabannya menggunakan drop down. Nah, kemudian kita simpan, klik simpan di sini, save ya. Kemudian ini kita pilih yang ini, yang yes I want to share. Jadi nanti ini kita bisa izinkan untuk di-share dan digunakan oleh guru yang lain. Nah, di sini kita tulis tentang informasi lembar kerja yang telah kita bikin. Yang pertama adalah title, misalkan ini tentang evaluasi listrik statis. Kemudian bahasa yang digunakan, kita gunakan bahasa Indonesia ya. School subjeknya kita pilih ilmu pengetahuan alam. Sudah ada jawabannya. Grade levelnya itu adalah 9. Kemudian main kontennya ini adalah tentang listrik ya. Nah, listrik statis ya, tentang listrik statis. Other kontennya ini adalah pelajaran IPA. Oke. Untuk age-nya kira-kira usia 14 tahun lah, atau mungkin usia
14 12 sampai misalkan 15 tahun ya. Description ini bisa kita isi, bisa tidak, misalkan ini evaluasi kita isi, misalkan ini adalah evaluasi statis. Do you want to share student PDF to? Ya, kalau Allah dan always yes. Kita ya semua, kemudian klik save. Nanti ini akan tersimpan di pekerjaan kita. Nah, untuk berikutnya kita tinggal pilih close ya. Nah, setelah di close tadi muncul ke halaman ini, kemudian kita bisa lihat di my worksheet. Ini my worksheet. Nah, di sini akan muncul lembar kerja yang telah kita buat. Nah, untuk menugaskan seperti kemarin di bagian kedua. Bagi yang belum nyiap di bagian kedua bisa lihat di kartu sebelah atas, atau di link deskripsi kita berikan nanti. Untuk linknya kita berikan di deskripsi video ini. Untuk bagian ketiga ini kita cukupkan dari sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol like jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di bagian berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.